Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko dari front end yang ke 125. Wow, sudah 125, saya ngemeng-ngemeng gini. Jadi ini cuma cuma ngomentarin aja sih sebetulnya, bukan berarti hasil komentar saya ini jadi obat buat yang punya toko ya. Tapi intinya studi kasus sih sebetulnya. Studi kasus buat saya pribadi dan saya bikin kontennya kita sama-sama studi kasus. Insya Allah segmen ini setiap Senin jam 19.30 ya. Jadi pantengin terus Senin 19.30 kita studi kasus sama-sama akan suatu toko. Entah bisnis atau toko apapun itulah. Jadi yang mau dibedah tokonya cek aja di ganirozeki.com. Di situ ada dua yang gratis yang masuk ke segmen ini, daftar aja dulu walaupun saya nggak tahu kapan. Ada satu lagi yang berbayar, itu di ganirozeki.com juga berbayar, itu harganya lumayan. Balik lagi bukan karena apa ya, bukan karena saya paling jago, bukan, tapi alhamdulillahnya saya udah banyak banget lihat seller center dan mungkin nggak semua orang di sini banyak lihat seller center ya. Mungkin yang nonton di sini juga nggak, mungkin ya mungkin nggak sebanyak saya mungkin ya, karena alhamdulillahnya banyak yang percaya ke saya, konsultasi terus bedah toko, jadinya saya banyak banget lihat seller center. Insya Allah kebangun instingnya dan ngebuka blind spotnya ya, toko yang dibedah, jadi bisa lihat dari dalamannya itu bayar teman-teman. Oke, hari ini yang mau saya bedah nama tokonya adalah Cemilan Viralku. Cemilan Viralku, dia toko cemilan. Sebenarnya kayaknya bulan lalu apa ya, pokoknya beberapa waktu ke belakang, belum lama ini saya juga nge-review toko cemilan, tapi saya mau review cemilan lagi. Kenapa? Karena komennya menarik. Komennya menarik. Kita langsung aja baca komennya ya. Nih komennya nih teman-teman. Saya jualan menggunakan akun pribadi yang sudah lama saya buat. Oke, nggak masalah sebetulnya. Saya jualan cemilan kiloan, tahun 2021 saya buat toko yang sekarang saya jalankan. Tapi sudah 4 tahun toko saya gitu-gitu aja. Oke, gitu-gitu aja. Orderan ya mentok 20 sampai 40 orderan, itu pun kalau mendekati lebaran. Oke. Kalau hari biasa 5 sampai 10 orderan per hari, itu pun sampai 10 itu jarang-jarang. Oke, tapi kayaknya stabil sih melihat dari kata-katanya, setidaknya satu per hari dapat lah. Kalau ngiklan sih jarang-jarang kak. Oke, iklannya hidup mati kayaknya. Sering boncos atau mungkin akunya yang nggak ngerti kali ya. Kali. Sekarang aku kepikiran buka toko offline tapi masih ragu. Khawatir nggak nutup biaya sewa toko. Selama ini jual di rumah aja tapi di kabupaten dan alamat Shopee di kota biar ongkir murah. Jadi alamat toko beda kah sama di aplikasi. Nah ini yang menarik. Nggak masalah teman-teman. Serius nggak masalah kalau teman-teman misalkan di kabupaten apa ya? eh Kabupaten Palu ada nggak ya? Ya dimanapun itulah. Itu kalau teman-teman eh, ya harus kasih contoh ya, katakanlah Kabupaten Tenggarong misalkan, Kabupaten Tenggarong. Anda di situ, ngirim dari situ. Tapi alamat toko Anda misalkan Jakarta, itu bisa. Itu nggak ada, itu secara teknikal itu bisa banget. Masalahnya Anda akan harus nanggung ongkir. Nanggung ongkir kalau misalkan ada selisih. Jadi misalkan dikirim nih, harusnya kan dikirimnya fisiknya dari Tenggarong nih, dari Kabupaten Tenggarong. Lalu alamat toko Anda Jakarta, dan dari sisi user melihat itu ongkirnya dari Jakarta. Jadi ada selisih misalkan Jakarta sama Tenggarong dikirim ke Malang misalkan, selisihnya ada 10.000, itu Anda menanggung itu. Tapi entah kenapa belakangan ini saya jarang kena cas itu ya. Jadi buat teman-teman yang dropship mungkin mengalami belakangan jarang dipotong, mungkin karena ada pemerataan ongkir atau gimana, saya juga nggak ngerti. Intinya bisa. Kalau Anda gudangnya di mana, alamat tokonya di mana, itu bisa. Termasuk Anda gudangnya di mana, alamat pengembaliannya di mana berbeda juga bisa. Saya ada toko dropship yang alamat pengembaliannya ke rumah saya. Pengirimannya dari gudang si itunya, dari gudang si suppliernya. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya tahu si supplier ini gudangnya gede banget. Returan returan saya paling satu dua ekor, mungkin baru kelacaknya sebulan 2 bulan. Mending ke rumah saya aja. Kalaupun apa? Walaupun nanti nggak kepotong ya, maksudnya nggak kedeteksi dan bisa diklaim ini retur, tapi nggak apa-apa, bisa dipakai barangnya. Itu aja, dan returannya nggak terlalu banyak juga. Jadi itu bisa, masalah alamat tuh bisa. Mudah-mudahan akunku terpilih buat dibahas. Ini ya yang menarik ya, yang tadi ya soal kabupaten, ya soal alamat lah. Wah panjang lagi kalau kalau detailnya. Itu satu yang menarik. Yang kedua yang menarik, nah komentarnya adalah gitu-gitu aja, mentok. Artinya si masnya, kayaknya si mbaknya mau scale up nih. Pengen, ya kan mentok di 5 sampai 10. Kalau lebaran tadi 40 ya. 40, pengen lebih lagi, ya wajar namanya manusia ya.
Cuman pengalaman saya kalau scale up di Shopee ya, scale up di Shopee saya beberapa kali berhasil. Alhamdulillah berhasil, bisa bisa scale up penjualan. Profit belum tentu. Nge-scale up traffic bisa, nge-scale up penjualan bisa, tapi boncos atau tidak yaitu balik lagi ke margin kita, balik lagi macam faktornya jauh lebih kompleks daripada nge-scale up penjualan doang. Dan sepengalaman saya kalau scale up di Shopee ya, nge-scale up di Shopee itu bukannya pelan-pelan kayak gini nih. Dia nggak gimana ya, dia nggak linear gini nih, dia nggak pelan-pelan gini. Tapi kalau kita berhasil scale up, tiba-tiba boom naik ke atas kayak gitu, dan ini bisa nyangkut di atas, boom 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 boom, boom kayak gitu. Jadi bukan pelan-pelan gini nggak, tapi dia eksponensial kalau bahasa teknikalnya. Itu bisa banget di Shopee dilakukan. Cuman kendalanya bagi saya ya, ini saya nge-scale up berhasil tapi profit nggak berhasil, jujur aja. Profit nggak berhasil, dan salah satu kendalanya adalah cash flow. Cash flow. Jadi contoh nih, saya berhasil nge-scale up dengan ngegas iklan, ngegas affiliate, ngegas eksternal, ngegas sipas, dan ya macam-macam lah. Berhasil scale up, saya kan butuh uang. Saya butuh uang untuk iklan. Lumayan gede, lumayan gede. Sedangkan stok juga nggak tebal. Stok juga nggak tebal. Ketika berhasil naik, ternyata stoknya nggak tebal, produksinya tersendat, terus penalti, terus loyo lagi. Ya itu skema pada umumnya. Paling seringnya kayak gitu. Jadi kalau kalau kayak gitu, saya belum sempat untung, momentumnya sudah hilang. Nah, poinnya adalah momentum. Ketika kita lagi naik di sini, kalau misalnya kita berhasil scale up, entah yang sengaja atau tidak, dan itu adalah momentum penting, teman-teman pastikan bisa ngirim ngirim tepat waktu. Ya pokoknya harus ready stock dan sebagainya. Dan itu yang paling sering terjungkil orang toko-toko yang berhasil scale up ya. Dan saya juga mengalami itu. Ya, saya berani bilang usaha saya nge-scale up toko ya. Ini bicara di sini bukan jadi miliaran enggak, tapi yang dari tadinya mungkin satu order per hari, terus naik jadi 10 order per hari lah. Itu saya berani bilang tingkat keberhasilannya 60%-an lah dengan teknik saya ya. Cuman ya itu belum tentu untung dan cash flow harus kuat. Ketika ngegas iklan, cashnya habis, stok habis, repot. Atau dropship tiba-tiba naik dan jatuh temponya, repot. Jadi kesimpulan saya kalau mau scale up di Shopee, teman-teman pastikan cash flow-nya kuat. Karena itu penting sekali. Nah, karena dari itu, saya pindah mazhab. Daripada nge-scale up toko, saya lebih suka scale out. Nggak apa-apa, kayak toko Simbanya 5-10 order per hari aja. 5-10 per hari, tapi 5 toko. Jadinya scale out, bukan scale up. Scale out perbanyak kantung. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi perlakuannya sama, dan ini pelan-pelan. Jadinya pelan-pelan. Toko 1, ya 5 per hari. Toko 2, 5 per hari, dan seterusnya. Pelan-pelan ini nggak perlu cash flow yang kuat, karena ya toko baru ya kita gasnya juga pelan-pelan, nggak bisa ngegas iklan. Toko baru bikin mau iklan di Shopee, ya kita bicara di Shopee mau spend 1 juta sehari, itu nyaris nggak mungkin toko baru bikin ya. Tapi realistis kalau kita ngejar 5-10 bisa pelan-pelan, spend iklan juga pelan-pelan, makanya saya lebih suka scale out. Dan jujur aja dengan gaya scale out ini omset memang nggak sebesar scale up ya, tapi profitnya lebih oke, lebih oke, bottom line itu lebih oke, karena aman tadi. Jadi ada toko yang mahal, ada toko yang murah tanpa iklan, dan si bottom line-nya itu si profit bersih ya, setelah dikurangi iklan, setelah dikurangi operasional, itu ternyata lebih sehat daripada nge-scale up toko yang tinggi, kita ngikut campaign, margin tergerus lah dan sebagainya, profitnya lebih kadang minus, malah kadang minus. Jadinya scale out menurut saya bagi saya ya lebih realistis. Jadi saya sarankan juga buat Simbanya, kalau misalkan banyak berhasil 5-10 order per hari, coba bikin toko baru. Ya nggak apa-apa, targetnya sama juga 5-10 order per hari. Ya kalau ada 5 lebih enak kayak gitu. Ini aja panjang ngebahas ini ya. Terus kedua, beliau bilang nggak ngerti ngiklan. Ya mau gimana, harus ngerti. Harus ngerti ya, belajar. Belajar, saya yakin betul kalau teman-teman belajar di YouTube ini, bukan dari saya aja ya, ya dari saya juga ambil, nonton juga. Cuman dari YouTuber lain juga banyak yang gratis-gratis masalah iklan itu udah gampang. Apalagi cuma skala 5-10 per hari itu ya cincai lah, bisa didapatkan dari materi-materi gratis di YouTube. Nggak perlu yang berbayar. Jadi belajar aja gratis pun sudah cukup. Saya cukup yakin ya 95% lah. 95% teman tinggal Anda ubek-ubek aja YouTube. Wah, dari manapun gabung-gabungin aja, belajar serius itu bisa. Atau kalau misalkan nggak sempat belajar atau misalkan memang tidak memungkinkan apapun itu alasannya, ya udah mending lebih baik jasa atau agensi aja. Nah, ini juga saya sekaligus menjawab banyak sekali ke saya ya,
saya berani bilang lebih dari 10 lah yang minta saya mengelolakan tokonya. Saya nggak nerima itu ya teman-teman. Jadi saya nggak nerima ngelola toko. Beberapa kali nerima ya cuma satu dua job doang. Itu pun karena teman dan ya pertimbangannya pertimbangan non teknis lah, pertimbangan di luar ya pertimbangan lain lah. Kenapa saya nggak gitu? Karena saya lebih lebih suka jualan tools sebetulnya. Lebih juga jualan tools, lebih asyik gitu. Coding juga saya lebih suka aja. Terus konsultasi. Jadi konsultasi cuma ngobrol doang saya dibayar. Daripada saya harus ngelola iklan, ada KPI-nya dan seterusnya. Saya nggak nerima itu saat ini. Tapi saya kalau misalkan teman-teman mau, saya ada rekomendasi dan saya tahu orangnya, insya Allah amanah, bisa kontak saya. Tapi itu bukan saya. Jadi kalau teman-teman deal sama dia, saya dapat komisi itu aja. Tapi insya Allah amanah, insya Allah saya tahu lah skillnya seperti apa dan insya Allah mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi buat mbaknya cari aja jasa atau agensi. Kalau ke saya nggak nerima. Tapi kalau memang bingung mau kemana, misalkan ke top agensi udah kemahalan, ya coba kontak saya kasih refer ke teman saya yang insya Allah amanah. Masalah berhasil atau tidak, ya wallahu alam ya. Mau agensi top juga keberhasilannya tentu nggak 100%. Cuman ya insya Allah amanah itu aja saya bisa bilang. Ah, ini komentarnya aja udah sampai 12 menit. Lalu tentang tokonya. Nah, ini tentang tokonya. Ini tokonya teman-teman, toko cemilan. Namanya cemilan viralku. Nah, saya pertama mau komen yaitu soal voucher. Ini berulang saya komen voucher di segmen ini ya. Voucher kudu aktif teman-teman. Menurut saya kudu aktif. Karena itu engagement. Walaupun cuma 500 perak, 100 perak nggak masalah. Yang penting ada engagement. Karena apa? Jadi kalau voucher itu, jadi kan voucher muncul nih ketika dia mau belanja, lihat produk atau apapun itu dia ngeklaimnya, ikuti toko atau apapun itu, ada pakai sama klaim. Kalau yang pakai itu udah beli. Kalau klaim itu dia nggak beli tapi sudah klik klaim voucher, tapi dia belum beli. Dan ini jenis orang yang di sini itu lebih hot alias dia warm market ya, alias dia warm. Kalau di funnel ya dia lebih bawah. Yang dimana lebih bawah itu lebih gampang untuk menghasut dia untuk beli daripada orang yang cold market yang belum pernah terpapar konten kita. Nah, dengan adanya voucher, ada engagement, dan ada yang klaim, ada yang pakai. Nah, ini menurut saya ini paling penting di klaimnya ini sih. Yang dipakai ya oke betul dia jadinya beli. Tapi yang diklaim ini menurut saya ya, hemat saya sepertinya ini jadi pertimbangan GMV Max untuk mencari audiens yang tertarget. Karena ada yang klaim voucher itu kan nggak semua yang klaim tuh pakai. Misalkan teman-teman buat voucher 10, yang klaim tuh mungkin 30, 40, kan ada sisa ya, ada selisih sekitar 20-an. Nah, yang itu yang kemungkinan ditargetkan oleh iklan GMV Max. Makanya iklan GMV Max kadang kliknya cuma 1 perak, 2 perak. Menurut saya sih kayaknya ya. Tapi balik lagi secara teori dia lebih funnelnya tuh lebih bawah, di mana lebih hot atau lebih warm si audiens tersebut, si orang tersebut itu lebih mudah untuk closing daripada yang lebih cold. Jadi voucher kudu ada engagement kaitannya ke masalah audience funnel tadi. Googling aja teori funnel itu ya, itu wajib banget teman-teman paham. Sederhana banget kok, sederhana banget. Kalau saya jelaskan di sini panjang lagi, silahkan googling aja. Lalu yang kedua, coba si mbaknya ikutin ternak toko tapi dengan produk tren. Karena saya lihat ini keripik kaca ini sempat tren beberapa tahun lalu, kayaknya udah nggak terlalu tren banget. Jadi kalau saya jadi simbanya saya cari produk tren aja. Nah, cari produk trennya pakai tool saya nih teman-teman. Tool saya ini bisa ngedeteksi tren. Kita klik kategori nih ke makanan ringan. Kita urutkan dari yang terlaris. Nah, kalau kita lihat gini, oke, ini yang terlaris sekarang adalah kerupuk seblak kayak gini. Oke, ikutin aja kayak gini. Oh, jangan dulu, belum tentu. Karena ini lihat dulu ini uploadnya kapan. Kalau uploadnya udah setahun, 2 tahun, udah di atas 6 bulan lah, itu nih affiliate-nya udah banyak, algoritmanya udah kebentuk, repeat ordernya udah banyak, percuma ngikutin ini. Alias ini apa ya? Kalau kita mengikutin tren ini, kita akan kalah kompetisi. Tapi kita lihat yang kompetisinya masih hijau, masih belum banyak. Caranya adalah cari yang terlaris kayak gini, tapi uploadnya baru-baru inilah. Kalau angka saya itu di bawah 6 bulan. Saya run si tool saya, namanya GR R&D ya. Nah langsung keluar tanggal-tanggal upload tiap produk ini. Lalu saya bisa filter yang kurang dari 6 bulan. Saya highlight. Nah, ternyata ini kerupuk seblak yang tadi saya bilang ternyata 4 bulan. Kurang dari 4 bulan. Cuman hati-hati nih. Kalau ada tag termurah di Shopee, biasanya ini penipuan dalam tanda kutip. Mungkin 1.000 terjual per bulannya nggak asli. Kalau ada yang tag termurah di Shopee. Kita cari lagi.
Nah, ini nih basreng lontong mini ada tag termurah di Shopee, hati-hati kemungkinan ada bohongnya. Kita cari yang lain dulu. Nah, ini popcorn karamel nih atau ini nih kremes kremes keraton saset atau popcorn karamel, nih makaroni daun pedas jeruk. Nah, ini dia udah 10.000 terjual. Oh, ini nih bohong nih. Kalau udah ada yang kayak gini biasanya bohong. Biasanya ikut termurah di Shopee. Jadi skip dulu. Kita lihat. Nah, ini kayaknya bohong juga. Ini 10 penilaian 10.000 plus kayaknya bohong juga. Fake order kemungkinan. Kita lihat lagi. Ah, ini juga sama. Ini juga sama 12 10.000 ini kemungkinan fake order. Nah, hati-hati ya sekarang mau teman-teman pakai tools apapun, mau tools yang saya pakai Shoptik, data pinter banyak ya. Kalau data hati-hati di Shopee ya sekarang banyak manipulasi yang dilakukan oleh Shopee. Jadi bleaching. Terus kita lihat lagi. Nah, ini nih coba makaroni pipa bantat. Nah, makaroni pipa bantat. Nah, ini real nih. Baru 3 bulan udah 10.000 terjual dan nggak ada tanda seru tadi ya dan nggak ada tag termurah di Shopee, ini kemungkinan besar real. Real. Oh, berarti produk kayak gini, produk makaroni yang 1 kilo gini lagi tren nih kemungkinan. Jadi kalau saya jadi si mbaknya ikutin aja, ikutin mana yang lagi tren coba jualin. Nggak perlu ngiklannya, nggak perlu heboh-heboh amat kalau produk tren tuh, serius. Cukup kalau mau main manual cukup manual aja, 2 kata kunci 10.000 per hari. Cukup itu aja, terus sabar. Orang itu demand-nya lagi tinggi, kalau lagi tren itu demand-nya lagi tinggi. Jadi kita ngedapetin remehan-remehan roti itu gampang. Jadi kalau saya jadi simbanya ya mending jualan, balik lagi ke nama tokonya, apa, cemilan viralku. Jadi cari yang viral-viral, yang baru upload. Contoh lain lagi ada nggak ya? Ini kok nangka enggak. Tadi saya lihat yang ini nih yang agak menarik nih. Nih basreng tapi pakai lontong. Basreng tapi pakai lontong. Nah, ini ada, oh enggak, ini real, real, real. Ini ada tag termurah di Shopee, tapi kayaknya real ya. Dia baru 4 bulan, udah 10.000 terjual. Ini kayaknya lagi viral mungkin ya. Lihat ini judulnya juga cuma gini doang. Basreng lontong mini. Udah, nggak heboh banget, nggak sampai 100 karakter, cuma gini doang. Dan terjualnya segini 8.700 penilaian. Kemungkinan ini lagi viral, entah di TikTok, entah apa. Kalau saya jadi simbanya mending ngikutin ini aja. Coba bikin basreng basreng lontong mini ini. Oh, jadi basreng tapi lontong ya? Ya entahlah apa. Basreng lontong mini. Ya begitulah. Intinya gitu teman-teman. Kalau mbaknya atau teman-teman di sini ngiklannya nggak jago-jago amat, boleh cari agensi atau produk tren aja. Produk tren itu percaya mas saya. Iklan tuh nggak usah heboh-heboh amat, nggak usah pakai kata kunci yang banyak banget, spesifik 1.000 misalkan atau apa, nggak perlu GFV Max dipadukan apa, nggak perlu. Cukup simple aja, produk tren itu insya Allah bagus kok. Insya Allah bagus, percaya sama saya. Teori ini belum belum patah. Teori yang saya anut ini belum patah. Saya belum nemu orang yang jualan produk tren dan apa ya, nggak laku gitu. Ada sih kemarin yang Labubu, tapi itu ngaco banget karena judulnya aja nggak ada Labubu ya, ngaco banget. Ya saya percaya lah teman-teman di sini yang udah riset produknya mau jual apa, produknya harusnya diuploadnya at least judulnya benar, fotonya benar dan seterusnya. Kayak gitu aja cukup, yang standar-standar aja. Kalau produk tren insya Allah laku kok, insya Allah. Jadi buat teman-teman yang mau mendeteksi tren kayak tadi, kita bisa cek dari segi kategori ya. Kategori mana yang lagi laris, lalu bisa search juga misalkan produk apa yang lagi laris, lihat tanggal uploadnya, kita lihat yang blue ocean-nya, yang masih hijau, yang masih kompetisinya belum begitu sesak. Cek aja di ganirozaki.com. Itu ada tools pamungkas seller namanya GRRND. Teman-teman masuk aja nih ke ganirozaki.com. Di sini nih Chrome extension R&D produk, harganya 500.000 seumur hidup, bukan bulanan, bukan setahun, tapi seumur hidup. Itu aja. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa yang mau dibedah tokonya cek di ganirozaki.com, ada 2 yang berbayar sama yang free. Cek aja di ganirozaki.com. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.